Oke, kita akan membahas latihan soal yang sudah saya berikan kemarin. Setelah sebelumnya kalian mengisi, kita akan mulai masuk. Nah, mulai di soal yang pertama. Ini munculnya nanti beda-beda ya. Ini which one is the expression of hope? Kalian tahu sendiri, untuk hope adalah yang mendekati kenyataannya itu hampir mungkin terjadi. Jadi di sini yang lebih pas jawabannya adalah yang kedua. Kemudian di sini ada jumbled words. Kalian menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang pas. Jika ada soal seperti ini, kalian harus mencocokkan satu persatu. Di sini contohnya, we ada 4 should ya, kemudian 6 go to the dentist to cure our toothache. Kalian coba yang pilihan yang lain, kalau sudah janggal tidak usah dipilih ya. Kemudian untuk yang nomor berikutnya di sini disediakan ada dialog ya. Nah, di sini I won the competition yesterday. Really? That's very great. Please accept my warmest congratulations. Ketika ada orang yang mengucapkan selamat, kita akan mengucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih yang tepat adalah ya, kita lihat dari jawabannya adalah you are welcome. Jadi yang paling tepat adalah thanks for saying so. Makasih sudah ngucapin gitu. Yang berikutnya kita masuk, di sini ada label. Di sini ada label berupa obat ya, ada painkiller, pereda sakit sama sirupnya. Di sini Annie's mother has got a severe headache. Ya, di sini kata kuncinya adalah Annie's mother. She has taken painkiller for a week. Sudah sakit dan selama seminggu sudah minum pil. Pertanyaannya, how many tablets has she consumed? Nah, sudah berapa tablet yang dikonsumsi? Kita lihat ada di bagian painkiller untuk adults itu dewasa, karena Annie's mother masuknya dewasa, itu 2 tablet selama 3 kali dalam sehari. Dikalikan 1 minggu ada 7 hari, berarti yang tepat adalah 42 tablet. Yang berikutnya di sini juga masih kaitannya dengan label, ada skin cream. Nah, dari judulnya sudah tahu bahwa ini adalah krim untuk skin ya. Di sini sebuah nasihat, not suggested. Kuncinya di sini ya, tidak disarankan untuk yang apa? Kita lihat informasi di dalamnya harus dibaca dengan jeli ya. Kita cari di sini jawabannya adalah more than 2 weeks, karena di situ ada ya, kita nggak boleh menggunakannya lebih dari 2 minggu. Di sini ada juga masih katanya dengan label. Kita cirikan dulu jika ada seperti ini. Oh, ini spaghetti. Oh, sudah pasti ini adalah tentang produk makanan. Nah, kita cari kuncinya di mana ya. Di sini yang mengandung highest weight. Ingat, ada kata weight. Weight itu berat, highest itu tertinggi. Kalau berat, satuannya kita cari dulu. Oh iya, yang masuk ke dalam satuan berat adalah gram, bukan persen ya. Persen itu nanti kandungan terbanyak. Kalau ini berat. Jadi kita cari yang gramnya. Di antara yang satuannya gram, yang paling berat adalah 50 gram. Ya, 50 gram. Kita cari dulu mana yang 50 gram. Itu komponennya apa? Ternyata adalah karbohidrat. Jadi jawabannya adalah yang paling tinggi adalah karbohidrat. Oke, take a look at the picture. Di sini ada sebuah gambar, kalian bisa lihat situasinya adalah ada 2 orang teman yang sedang menengok temannya yang lagi sakit. Nah, ungkapan wish, ungkapan doa yang tepat yang mana coba? Ya, kita cari satu persatu. Congratulations to your graduation.
Nggak mungkin, itu bukan kelulusan. Get well soon, my dear friend. Ini memungkinkan karena get well soon artinya adalah cepat sembuh ya. Ini yang berikutnya, please don't be sick. Jangan sakit dong. Dan yang terakhir, aku harap kamu akan betah lebih lama di sini. Ya, yang lebih tepat adalah cepat sembuh ya kawan. Yang berikutnya, you need to drink a lot of water so that, ini masuk kepada KD di mana tujuan melakukan sesuatu. Kita lihat so that itu agar supaya. Kita minum banyak air itu agar supaya apa? Nah, kita cari jawabannya satu persatu. Apakah agar tidak lapar, agar tidak jengkel, agar tidak dehidrasi, atau agar tidak marah? Yang paling tepat adalah agar tidak dehidrasi. Yang berikutnya, what will you be doing tomorrow at 9 a.m.? Nah, kata kuncinya will sama doing. Ini berarti future continuous tense. Kalau pertanyaannya pakai future continuous tense, jawabannya juga harus sama. Yang paling tepat adalah yang I will be teaching my students. Yang berikutnya, you should brush your teeth twice a day. Kamu harus menggosok gigi 2 kali sehari, titik-titik atau bla bla bla. Avoid getting toothache, agar supaya tidak sakit gigi. Kalau kata sambung yang tepat ya adalah, ini sudah dipelajari ya, from, to, of, on. Yang paling tepat adalah to avoid, jadi agar menghindari dari sakit gigi. Yang berikutnya ini ada juga produk, ini bagian dari label juga. Di sini dari judulnya atau dari namanya sudah ada cereal. Cereal ini berarti sudah pasti makanan. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini mintanya apa? The product will be suggested to people who suffer from. Suffer itu menderita. Nah, kita lihat di sini adalah apa? 100% grain. Jadi dia biji-bijian murni. Ya, itu kandungan-kandungan yang di dalamnya juga dibaca satu-satu, dan ada tagline no sugar added. Biasanya adalah memang untuk kesehatan harus yang nggak banyak gulanya, atau ada low fat dan lain sebagainya. Nah, indikasi yang seperti ini nih disarankan untuk orang yang apa? Oh, penyakitnya yang mana coba yang paling tepat? Kalau masalah gula biasanya adalah diabetes, yaitu yang paling tepat heart disease and diabetic. Yang berikutnya, Della has just bla 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 her homework. Nah, di sini kata kuncinya ada has sama just. Yang sudah kita pelajari adalah ini tentang present perfect tense, yang ngomongin sudah, baru saja, ya, yang masih di waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Jadi Della baru saja apa? Di sini jawabannya, semua jawabannya adalah artinya menyelesaikan. Nah, ingat kunci dari present perfect tense adalah have, has, kemudian dikasih dengan verb ketiga. Yang merupakan verb ketiga di sini jawabannya adalah finish. Lanjut. Di sini, what does the above text mostly tells about? Nah, mostly tells about, ya. Di sini teksnya adalah berupa greeting card. Di sini mengucapkan congratulations, ya. After hearing you won an English speech contest. Nah, di sini temannya ini kebetulan memenangkan speech contest, yaitu kontes pidato. Nah, di sini yang paling tepat yang mana? Ya, secara umum, mostly itu secara umum. Nah, kira-kira apa? Informing a contest, atau praying for someone's success, atau maintaining a good friends? Oke, yang betul ada congratulating someone's achievement.
Di sini kita masih tentang continuous tense. Kita lihat what are the horses doing over there. Kita lihat are adalah bentuk present, doing itu berarti bentuk present continuous tense. Nah, di sini kalau pertanyaannya pakai present continuous tense, jawabannya juga harus sama. Ya, berarti they are eating grass now. Ketemu lagi dengan jumble words. Di sini adalah tentang future continuous tense. Kita juga harus cek satu persatu ya untuk mencari jawaban yang betul. Kalau sudah ada yang janggal, kita tinggalkan ya. Kita cari yang susunannya adalah yang sama ya. Kita ikuti satu persatu. Oh, misalnya dari yang pertama sudah janggal. Nah, ini yang betul adalah yang kedua. We should eat breakfast in order to. Nah, ini masih sama tujuan melakukan sesuatu ya. Kita harus ini kewajiban gitu ya. Kita harus sarapan agar supaya apa? Tujuan melakukan sesuatu in order to. Nah, kita lihat should. Nah, ada in order to. Nah, kuncinya di sini untuk menjawab soal. Ya, jawabannya sarapan itu biar apa? Jawabannya apa? Get energy, be lazy, get happiness, atau avoid. Ya, jawabannya adalah yang betul ada get energy, bukan avoid thirst. Avoid thirst itu adalah menghindari haus. Yang berikutnya di sini ada label juga ya. Kamu lihat dulu kalau ada label, kamu simpulkan dulu ini merupakan label makanan, obat, kosmetik atau apa ya. Kita lihat biasanya adalah dari nama produknya itu sendiri. Nah, di sini sudah jelas ada banana drink, otomatis ini adalah produk yang berupa minuman. Nutrition fact-nya ada di sampingnya, semua informasinya kalian bisa cari ya. Di sini yang diminta adalah the label of the product is important for readers so that they will. Jadi ini penting untuk pembaca sehingga mereka apa? Ya, apakah yang A, B, ya, yang B about the product that will be consumed, mereka mengetahui informasi atau cuma kalau yang ini yang D information where the product is made, hanya yang dibuat di mana gitu ya. Tapi kalau untuk ini adalah bagaimana produk tersebut menginformasikan secara detail. Jadi jawabannya adalah yang kedua. Yang berikutnya di sini ada procedure text how to make mango juice. There are blah 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 materials or ingredients needed to make a glass of mango juice ya. Material atau ingredients adalah bahan-bahan. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4. Oke. Next question. Kita masih menemukan label yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang obat, ada painkillers dan cough syrup. Pertanyaan adalah, my sister is 40 years old. How many tablets must she consume when she suffer from headache? Ya. Kata kuncinya adalah di sini adalah my sister is 40 years old. 40 years old artinya adalah 40 tahun. Otomatis ini berarti dewasa, ya. Jadi berapa sih tablet yang harus dia minum dalam satu hari? Kita lihat dulu. Kalau orang dewasa ini pakainya adalah kita menunjuknya ke painkiller ya. Gini kata kuncinya ada di 40 tahun. Kita lihat ya, berapa sih dosis untuk yang dewasa? Kita cari yang ini ada anak-anak, kemudian ada adult. Adult itu ada 2 tablets 3 times a day. Kita cari yang sesuai. Ya, ada di jawaban yang terakhir. Oke, next berikutnya masih ketemu dengan jumble words lagi. Di sini masih continuous tense ya. Kita lihat, kita telusuri satu persatu mana yang cocok. Kalau ternyata tidak cocok, kita tinggalkan. Ya. Ini adalah untuk
kejadian di waktu lampau sedang terjadi ya. Jawabannya yang tepatnya kita cari satu persatu dulu, mana kalau sudah ketemu dengan yang janggal kita tinggalkan ya. Ini misalnya I ya, langsung tunjuk was, kemudian yang seterusnya ini kira-kira janggal atau tidak ya kalimatnya. 5. My father was sleeping. Nah, ini udah cocok ya, ayahku sedang tidur ketika aku mengetuk pintu waktu itu. Jadi ini yang tepatnya jawabannya. Kemudian yang berikutnya di sini ada procedure juga yang tadi how to make mango juice dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah meminta what is the purpose of the text ya. Tujuan dari dibuatnya teks ini untuk apa? Kalau ini sangat mudah sekali karena di sini judul dari teksnya disertakan. Jadi biasanya judul itu sudah mengindikasikan tujuannya. Jadi di sini tujuannya itu apa? Yaitu tujuannya untuk menunjukkan bagaimana cara membuat mango juice. Kita bisa pilih yang mana yang sesuai. Apakah how to make apple juice, how to use blender, ataukah yang lain? Iya, yang paling tepat adalah how to make mango juice. Soalnya gampang sekali. Nah, yang berikutnya, father and mother have bla 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 to Semarang. Kata kuncinya adalah have. Ini adalah kembali lagi kita ketemu dengan present perfect tense. Setelah have has kita cari kata kerja bentuk ketiga, satu-satunya adalah gone. Next, ini masih label yang tadi tentang produk makanan karena kita melihatnya dari spaghetti. Nah, di sini we can find that kind of text in package of. Nah, kita bisa menemukan teks seperti ini di bungkus apa ya? Ya, di packaging apa ya? Nah, kalian lihat ini ada beverage, ada instant food, ada medicine, ada drinks. Ya, perlu kalian tahu di sini ada beverage itu adalah minuman, nanti bersinonim dengan drinks ya, bersinonim dengan drinks. Jadi itu tidak bisa dipilih, yang bisa dipilih adalah yang kaitannya dengan makanan, instant food. Next, ke soal yang berikutnya, the most appropriate word to complete the dialogue is, yang paling tepat adalah yang mana? Ini adalah tentang tentang mengucapkan harapan untuk seseorang. Di sini menanyakan karena saya sudah kapan kamu akan ujian? 2 minggu lagi. Nah, harapannya adalah I hope you will pass it. Ya, saya harap kamu bisa melewatinya. Next, where were you going yesterday at 4 in the afternoon? Nah, kata kuncinya di sini ada going, kemudian ada juga to be berbentuk were. Kita ingat bahwa were, was itu adalah miliknya past tense. Berarti otomatis kalau pertanyaannya menggunakan past tense, past continuous tense, berarti jawabannya juga harus menggunakan past continuous tense. Ya, yang pas adalah karena pertanyaannya you, jawabannya adalah I. I itu untuk to be past tense-nya adalah was, tidak lain tidak bukan, berarti jawabannya adalah yang ketiga. Yang berikutnya, bla bla bla, you ready taken a bath. Ada bentuk pertanyaan, otomatis nanti adalah kata kerja bantunya ditaruh paling depan. Kuncinya ada taken a bath. Taken a bath itu adalah bentuk ketiga. Jadi perfect tense pakainya adalah karena subjeknya itu pakainya have. Yang berikutnya, the following sentences are appreciation of congratulation. Berikut ini adalah ekspresi congratulation tapi ada except. Except ini adalah pengecualian. Kecuali yang mana? I congratulate you on your success.
ada yang kedua good job. Nah, yang ketiga ada I'm sorry to hear that. Nice work. Oke. 1, 2 dan kemudian 4 adalah semuanya adalah congratulating. Yang bukan adalah I'm sorry to hear that. Nah, ini adalah pengucapan untuk misalnya adalah kalian kena musibah diucapkan dengan I'm sorry to hear that. Next, Mrs. Astuti bla 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 teach English now. Nah, ada kata-kata now berarti otomatis itu present continuous tense. Jawabannya adalah is teaching now. Kembali kita ketemu dengan label di sini yang tadi ada medicine. Pertanyaannya adalah which statement is not correct based on the text. Kata kuncinya adalah not correct, ya, yang tidak betul. Nah, berarti kita harus cek satu persatu di pilihan gandanya, kemudian dicocokkan dengan teksnya. Apakah itu sesuai dengan teks atau tidak? Yang pertama, painkiller can be used by kid. Ada nggak? Ternyata ada. Di situ ada children under 12, ada ya. Kemudian cough syrup can be taken after meal, itu ada. Both medicine are in the form of liquid. Keduanya bentuknya liquid, ternyata tidak. Satunya tablet, satunya sirup. Dan yang keempat, kedua-duanya bisa menyembuhkan demam. Kita cek bisa menyembuhkan demam nggak? Cough syrup bisa, painkiller bisa. Jadi yang tidak bisa adalah yang ketiga, yaitu kedua-duanya berbentuk liquid. Itu yang salah, yang tidak sesuai, karena satunya berbentuk tablet, satunya berbentuk sirup. Oke, jawaban yang tepatnya adalah yang ketiga ya. Untuk soal yang model seperti ini memang kalian harus benar-benar telaten, harus mengecek satu persatu. Ini masuk dalam kategori soal yang high order thinking skills. Jadi kalian harus berpikir lebih keras lagi ya untuk menyimpulkan sebuah pertanyaan. Oke, dan yang terakhir ini ada when I opened the door my mother bla bla bla, dalam kurung kata kerja adalah sleep in the bedroom. Ini sama, ini karena ada open itu adalah bentuk kedua, ini past tense, berarti otomatis juga jawabannya nanti harus past tense. Dan yang paling tepat adalah was sleeping. Nah, selesai sudah. Kalian kirim jawabannya, kalian tahu nilainya berapa.